Bagaimana Anda bisa percaya bahwa sosok yang Anda yakini atau Anda yang kagumi, yaitu Rasul Muhammad, itu menjanjikan hidup kekal, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwasannya dia sendiri aja tidak kekal dalam imannya itu. Dia tidak bisa membuktikan kekekalan yang dimaksud dia itu seperti apa. Maaf, 1000 maaf, sampai sekarang dia masih dikubur di Masjid Nabawi. Oke, baik. Udah ya? Oke. Terkait hal ini, Anda kan mengatakan bukti Nabi Isa kami itu langsung terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Itu jauh lebih hebat kan? Nah, sekarang yang Yesus janjikan kan bukan dirinya sebagai bukti. Adakah Yesus mengatakan aku akan membuktikan? Nih contohnya. Nah, sekarang yang kita buktikan ini adalah Kristen. Ada nggak Kristen mengalami kematian terangkat ke surga seperti Yesus? Ada nggak? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Antara jasad dan ruhnya belum terpisah sampai hari ini. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Anda nggak paham sampai situ kan? Ya udah ditunjukkan di mana yang keluar dari kubur itu bukan Yesus dalam Alkitab. Anda selalu beranggapan bahwa itu Yesus. Itu bukan Yesus. Itu tidak anggapan, Bang. Itu fakta sejarah. Fakta sejarah dari mana? Tercatat di Injil. Tertulis apa? Tertulis namanya Yesus. Ya sudah, sebutkan bahwasannya bukan yang Yesus itu siapa namanya, di mana tertulis itu bukan Anda Yesus. sekarang dengar. Sekarang Anda buka Lukas 22. Saya arahkan, silakan. Ya udah, ada tunjukkan aja saya lihat. Jangan terlalu tegang lehernya. Kenapa lehernya? Kenapa? Kok dari tadi ribut? Enggak, saya nggak tegang. Saya nggak tegang. Kenapa? Santai aja sama aku, santai. Sekarang Anda baca Lukas 22, silakan. Baca Lukas 22. Iya, Bang aja yang buka, tunjukkan ke saya. Anda yang saya buka, itu kita pandai, Anda yang buka. Itu kita pandai, biar saya ajarin. Ayo. Jangan ya pegang udah, leher. tunjukkan aja, Bang. Bacakan. Jangan pegang coba. leher, terlalu kasihan kali ku tengok. Ayo buka Lukas 22, silakan. Lukas 22. Iya, udah tunjukkan aja, bacakan ayatnya. Lukas 22 Anda buka, jikalau Anda cinta kepada Bible Anda itu buka sekarang. Silakan. Saya sudah membaca Injil, tidak saya sebutkan, saya temukan coba Anda nama selain Yesus yang mati dan bangkit. Silakan Anda buka Lukas 22. Silakan. Saya sudah baca itu, Bang. Tidak saya temukan apa isinya? Satu nama selain Yesus. Apa isinya Lukas selain 22? Nama selain Yesus yang mati dan bangkit. Oke, sekarang iblisnya datang menurut Yesus menggunakan nama siapa? Penyesat itu datang memakai nama siapa kata Yesus? Jawab. Waspadalah kepada penyesat iblis. Berarti yang bangkit keluar nama siapa? Ayo. Ini apa diskusi kayak gini? Ini apa diskusi itu namanya kayak begini? Saya bertanya samamu, yang keluar dari kubur itu siapa namanya? Ya udah, selain Yesus siapa namanya? Tunjukkan ke saya tanya, enggak perlu bukan nama lain. Saya mengatakan sama saudara. Dengar. Saya katakan sama saudara bahwa berdasarkan Bible yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Yesus mengatakan iblis datang memakai sabar. Saya katakan kepada saudara bahwa yang keluar dari kubur itu memakai nama Yesus, bukan? Akui dulu. Iya, memakai nama Yesus. Oke. Sekarang kita buktikan bahwa yang keluar memakai nama Yesus itu adalah iblis. Boleh kita buktikan? Ya sudah, tunjukkan ke saya. Oke. Baca Lukas 22 sekarang. Buka kitab Anda biar saya arahkan. Biar saya baca dari sini, Anda buka kitab supaya Anda paham.
Aduh. Saya kira Anda ini ada isinya. Ternyata Anda cuma sebatas pakai ilmu cocomologi. Pasti mau ambil Bible kan? Mau ambil Bible kan? Oh, Bang Suma dilawan. Ya Anda nggak mau baca kan? Saya baca. Ambil Bible. Ya udah, coba. Tadi kan ada. Yang dibawa, yang bawa tertawa. Kenapa Anda panik? Di mana ada Saya yang melihat lucu, Anda, Bang? Di mana ada saya yang melihat lucu, Anda coba? begitu sombong, ngatain saya nggak ada isi, tapi ternyata Anda minta tolong baca Bible. Gini loh, Bang. Kurangi makan babi. Tadi kan Anda kurangi mengatakan, makan babi, ku bilang. Aduh, Kurangi apa sedikit ini? makan babi. Pelan-pelan Kau aja kurangi nggak makan babi, kok kayak babi kelakuanmu. Kurangi makan babi ya. Biar tidak terlalu kau nggak makan seronok babi, Anda. tapi kelakuanmu kayak babi. Dengar loh, tadi Anda mengatakan Anda terlalu bahwasannya sombong. yang keluar Tetapi ternyata dari kubur Anda itu bukan mengatakan Yesus. saya Nah, tanya mengatakan kepada bahwa Anda, baca Lukas di 22. mana selain nama Saya Yesus sudah yang tahu, keluar dari saya dalam sudah kubur ngerti, itu? Coba saya tunjukkan ke udah saya paham. ayatnya. Ternyata Anda diam-diam tidak mau bisa ambil menunjukkan Bible. siapa nama selain Yesus. Sudah, Yang sudah, Anda kembali, ambil adalah kembali. ilmu cucumologi. Ya udah. Kembali, Makanya saya kembali. bilang, saya makan babi, tapi kelakuan Kembali. saya tidak babi seperti Anda. Kembali. Bahkan Nanti saya kelakuan buktikan. Anda lebih-lebih Nanti dari saya babi. buktikan. Nanti saya buktikan bagaimana tabiatmu seperti babi. Habis ini ya, kita buktikan Tabiatmu yang itu kayak seperti babi karena Anda Sabar. cuma sebatas ngambil ilmu Sabar. cocomologi. Ya silakan. Saya silakan. makan babi, tapi kelakuan saya tidak seperti babi kayak Kalau Anda. tidak seperti babi, ngapain kau nyembah makhluk kuburan? Yang seperti babi itu Anda. Anda tidak makan babi, tapi Anda tidak tahu. Anda masih makan onta. Diulang-ulang lagi. Iya, Anda tidak makan babi, tapi Kembali Anda masuk ke masih dalil. makan onta. Masuk dalil. Kenapa Anda niru-niru Yahudi tapi tidak tahu Pemakan apa yang babi menjadi masuk dalil kriterianya? Lukas 22. Silakan. Jadi kawan, Anda udah silakan. akui kelakuan Anda lebih-lebih dari babi. Nanti kita buktikan. Habis ini saya buktikan siapa yang karakternya seperti babi. Oke, saya tanya, kenapa Anda nggak makan babi coba? Karena babi itu adalah binatang yang sangat jorok sekali di antara seluruh binatang. Di mana dalilnya dalam Al-Qur'an diletakkan bahwa Fakta, jangan bawa Al-Quran. Fakta di lapangan kita lihat. Babi makan tainya Anda sendiri. tidak percaya lagi? Saya nggak percaya. Enggak. Oh, udah. Masuk ke dalil. Ya udah, di mana? Di mana Lukas kata 22. di mana Al-Qur'an Lukas mengatakan 22. babi itu kotor sehingga Anda tidak makan Lukas babi? 22. Enggak, saya mau belajar Islam nih sama Anda, coba. Anda turun ya. Tunjukkan ke saya Anda dalam turun ya? Al-Qur'an. Dia Anda nggak kalah. bisa bahasa Anda Inggris. kalah. Boleh saya kalah, nggak apa-apa. Anda kalah. Nggak apa-apa. Ya Yang udah, penting saya sudah turunkan titip aja. pesan Saya sama kira Anda Anda. ada ilmunya. Yang Saya kira Anda Anda ada sembah isinya. adalah iblis. Tapi Anda cuma Masa Anda nggak sebatas takut? penyesat. Karena Masa Anda nggak takut mengikuti sosok dibilang yang juga penyesat. yang Anda sembah yang keluar dari kubur itu Anda iblis. Yesus yang mengatakan itu. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. 40 hari iblis itu tamasya. 40 hari setan tamasya ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang kau sembah hari ini. Aku mau buktikan. Berani? Loh, bahkan Rasulmu aja tidak bisa bangkit satu hari pun loh. Enggak ada Seseorang bangkit-bangkitan. menjanjikan Justru yang hidup bangkit kekal dari kubur, setelah kematian yang bangkit dari itu, kubur itu dia tidak setan. bisa bangkit satu Yang hari bangkit aja. dari kubur itu setan. Bahkan Allah pun tidak bisa memberikan Yang kuasa bangkit kebangkitan dari kubur kepada itu dia. setan. Anda mau diskusi Gimana baik Anda nggak? bisa Masuk ke Lukas. percaya? Saya buktikan. Gimana Anda Iblis yang bisa keluar dari percaya kubur. hidup yang kekal itu sementara Saya buktikan seseorang menjadi yang keluar panutan dari kubur Anda adalah iblis. tidak bisa membuktikan Saya bahwasannya ada buktikan. kehidupan setelah Saya kematian. pertanggungjawabkan apa yang saya katakan yang keluar dari kubur iblis. Berani? Berani kita bahas? Berani? Kenapa gak berani? Udah baca coba. Ayo sudah, ayo buka Bibelmu. Gurumu mau ngajar. Ya udah, kau buka. Buka Bibel. Kau buka Al-Qur'an. Oke. Di mana babi itu kotor coba. Masuk orang generasi. Buka Lukas dulu. Jangan kau paksakan tertawa di saat Gak hatimu makan gundah. babi. Jangan Nggak kau makan paksakan babi karena tertawa babi di saat katanya hatimu kotor. terluka. Jangan. Oke, Masuk kutanya sekarang Lukas padamu, 22. Markus tunjukkan ke Lukas saya 22 di sekarang. Al-Qur'an Sekarang di mana baca dikatakan Lukas babi itu kotor 22. sehingga itu menjadi haram Lukas bagi Anda. 22 Nggak kita bisa dia, buktikan. teman-teman.
Lukas Nggak bisa 22. dia membuktikan, teman-teman. Lukas Apalagi 22. kau membuktikan yang bangkit dalam Lukas kubur itu 22. adalah iblis. Lukas 22 Coba kita buktikan ke saya buktikan. dulu. Mari silakan. Buka Lukas 22. Buka sekarang, silakan. Kamu baca mulai dari data Ya udah buka berapa lihat itu? Quranmu. Kau Lukas buka 22 Al-Quranmu, kau di mana baca babi kotor. data 66, silakan. Silakan. Iya, di mana babi kotor dalam Lukas Quran coba, 66. sehingga kau nggak makan Haram. babi. Al-Quran haram. Haram itu kotor. Iya, haram. Ya haram. Nggak ada di Udah. situ disebutkan kotor. Haram itu Tadi kau bilang- najis tadi itu kau bilang kotor. nggak Bahasa bersih. Ibraninya tame. Sekarang Udah, kau udah. bilang haram. Sekarang kau bilang kotor. Besok kau bilang Haram apa kotor lagi? najis itu sama aja. Udah masuk ke Lukas 22, saya buktikan bahwa yang kau Udah sembah bang, itu saya izin iblis. turun aja. Saya kira ada isinya udah. Uhuy. Yes. 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 Malam ini kita hantam rahangnya mekanik tak berdaya. Sian deh. Oh ya udah, tunjukkan nama selain Yesus itu yang tidak bangkit coba. Nggak berani, Masih nggak mau? bisa. Kau pakai masih cocologi aja. Silakan Yang Anda pakai baca cocologi Lukas itu 22. kau. Kenapa nggak berani masuk Lukas 22? Oke, aku buka ya. Nah, gitu dong. Agama mekanik. Sekte baru, mekanik baru 200 tahun. Belum cukup 200 tahun. Sekte baru. Didirikan sama Lukas bule. 22 ayat berapa? Baca mulai dari 66 anak burit. Silakan. Lukas 22 ayat 66. Ya, baca dari 66 sampai nomor 71 atau sampai 70, silakan. Nanti saya jelaskan samamu. Dan- Aku paham. Yang saat dan tadi setelah Tuhanmu hari- keluar dari kubur, jala ikan ya, baru satu ya. Silakan. Tidak, saya tidak dibilang dia menjala ikan. Lu, Yang menjala itu muridnya Simon jala Petrus. ikan dan dikasih banyak Iya, ikan muridnya, bukan katanya. dia yang menjala ikan. Udah, nanti kok jari Iya, tangkap ikan yang banyak. menjala itu Aku bukan ahlinya. dia. Aku Ya, kasih sedangkan- nanti ya, cara yaudah, tangkap yaudah. ikan. Ini mau dibaca di mana? Ini terlalu panjang ini 66 sampai 7. Anda mau Itu kemana kita poinnya mau coba? baca aja biar ku ajarin. Gurumu bilang. Lukas 22 nomor 66. Ya udah, Baca. aku baca, kau diam ya. Aku baca, kau diam ya. Silakan muridku yang baik. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Katanya, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkannya dari muridnya sendiri." Oke. Udah? Nah, sekarang gunakan kekuatan akal. Orang-orang yang ada pada saat itu, bangsa Yahudi, imam kepala, ahli Taurat, mahkamah agama, percaya nggak kalau yang mereka salib ini, yang mereka sidang ini itu adalah Yesus? Percaya nggak? Yang disidang, ya itu Yesus yang disidang. Ya, percaya nggak mereka kalau itu Yesus? Iya, dia percaya itu Yesus. Oke, kembali ke data yang tadi, di data nomor 67, sekalipun aku mengatakannya kepada kalian, namun kalian tidak akan percaya. Apa yang kira-kira orang ini mau katakan kepada mereka? Aku ini adalah Iya kan, tadi di situ dibilang, dia kan bicara tentang anak Allah kan. Yesus menolak, mengatakan bahwasannya dia anak Allah, karena sekalipun dia mengatakan, mereka tidak akan percaya dia itu anak Allah. Tadi katamu dia percaya. Ayo. Saya kira kau ada isinya. Aduh. Ya, jangan ya, sebentar ya. Kamu tadi mengatakan Yang mereka kita percaya. bicarakan itu. Oke. Jadi kira-kira Kita flashback sebentar ya. Kira-kira Sebentar orang dulu. ini mau ngomong Aduh, apa? gimana ini? Kamu Tadi ketahuan. sebentar. Kamu ketahuan. Yang Anda Dia permasalahkan orang ini- Yesus atau anak Allah? Tunggu. Tadi kan pertanyaan, Tunggu dulu. tadi kan Anda bertanya,
Mereka itu ahli-ahli Taurat itu percaya nggak ya? Yang di sidang itu adalah Yesus. Yesus Ya kan? anak Ini anak beda. Tuhan. Nah, sekarang aku ingin mengatakannya. Sekalipun Sebentar, aku, saya ngomong dulu, tunggu. Bang. Sekalipun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Kira-kira apa yang dia tidak percaya yang apabila oknum ini katakan? Kalau dia mengatakan aku Yesus, jelas Iya, mereka- dia percaya. Dia percaya pasti. Kalau dia mengatakan aku Yesus, percaya nggak mereka? Beda ya Bang ya. Kita bahas tadi. Tunggu. Tunggu. Yesus Kalau atau dia anak Allah mengatakan dan anak akulah Allah. Yesus, kalau dia mengatakan akulah Yesus, mereka percaya nggak? Iya, yang mereka tidak percaya itu yaitu Yesus sebagai anak Allah. Tadi Anda Loh. bertanya kepada saya, percaya nggak Loh. mereka? Justru Sebentar dulu. Yang kita gimana ini diskusi? Aduh Juma kau tiap hari kau buka room kau kayak kamu gini ngomong sih apa kayak rupanya. orang idiot? Kamu itu kayak orang idiot. Kau yang kayak orang Sorry. idiot. Tadi kau bertanya, mereka Kalau- percaya nggak kalau bahwasannya itu sekiranya- Yesus? kalau Terus kau larikan sekiranya- kepada mereka percaya nggak mereka itu anak Allah? Ini dua hal yang berbeda. Oke. Itu aja kau tak bisa nggak? memahaminya. Di mana otakmu? Saya ulang. Ini otakku dengarkan. Percaya nggak orang-orang ini imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi kalau yang disalib ini adalah Mesias anak Allah? Percaya atau tidak? Ayo. Tidak percaya mereka sebagai anak Lalu Allah. kenapa disalib? Kenapa disalib kau nggak percaya? Nah, ini. Jedar. Kenapa disalib kalau dia nggak percaya? Tadi kau bilang bahwasannya orang Ayo. ahli Taurat itu percaya nggak itu sebagai Yesus? Iya, saya jawab. Terus kau Percaya. lari lagi kepada anak Percaya Allah. nggak kalau itu adalah ini yang anak kau Allah? permasalahkan apa? Yang kau permasalahkan Yesus atau anak Allah? Percaya nggak kalau dia ini anak Allah? Percaya nggak? Ya kan situ udah jelas. Sekalipun aku mengatakannya aku anak Allah, kau kan tidak akan percaya. Siapa bilang nggak percaya? Justru dia mengatakan, apakah engkau ini anak Allah? Apa kata Yesus? Kau yang mengatakan sendiri. Apa katanya nomor 71? Apalagi gunanya kita perlu lagi kesaksian lagi, sebab dia sudah mengucapkannya dari mulutnya sendiri. Berarti orang ini percaya kalau dia ini adalah Allah. Betul? Jujur kau. Jujur. Percaya bahwasannya dia adalah Allah. Maksudnya? Percaya. Tidak ada bicara Orang- situ bahwasannya dia adalah Allah. 71 kau baca. 71 kau baca. Iya, dia itu bicara tentang anak Allah, bukan Allah, itu beda. Lah kan memang Yesus ditanya, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau anak dewa? Iya kan? Iya, tadi kau bilang Allah, bukan anak Iya. Allah. Udah, saya katakan, apakah engkau gimana anak ini? dewa? Apakah engkau anak dewa? Apakah engkau Mesias anak dewa? Lalu mereka mengatakan, Yesus mengatakan, kamu yang mengatakannya. Kamu yang mengatakannya sendiri bahwa aku adalah anak dewa. Kamu yang mengatakannya. Terus nomor 71-nya apa dia mengatakan? Buat apa lagi kita butuhkan saksi lagi? Dia sudah mengatakannya. Lalu berarti mereka percaya kalau dia ini adalah Mesias anak dewa. Makanya dibunuh. Berarti yang ada di situ. yang tidak mereka percaya adalah bahwa aku adalah Apa? Coba kau jawab, selesaikan bicaramu. Kutanya dulu kamu. Ketika dia bertanya, apakah engkau Yesus, Mesias, anak dewa? Apa katanya? Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti yang disalib ini siapa? Apakah engkau Yesus, anak Allah, anak dewa? Sekalipun aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya. Tidak percaya bahwa aku adalah Yudas. Mana ada situ Yudas? ini. Sekarang Di saya situ tanya Yudas sama itu cuma tafsir imammu. Sekarang saya tanya samamu. Kalau dia Nah, ini. percaya, sabar. Lari ke Yudas. Sabar.
Sabar. Tak ada Makanya di situ bicara Yudas, saya Juma. butuh, Kau saya cuma butuh, sebatas saya butuh, saya Kau butuh cuma ini, saya sebatas butuh ini. cocomologi. Saya butuh Dengar ini, ya Juma ya, saya ngomong ya. Saya butuh. Juma, Saya saya butuh ngomong ini. dulu. Dari tadi kau Saya sudah butuh ngomong. ini. Ya udah kau ngomong dulu. Silakan. Tunggu, saya butuh. Sekarang ketika mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Ini siapa yang berbicara? Iya, Yesus yang berkata di situ. Ada berapa Mulai Yesus? Ada berapa Yesus? sekarang, ada berapa Yesus? Yesus yang sekarang duduk di depan imam-imam mahkamah agama. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Mulai sekarang dia sudah ada Nggak duduk ada di atas. dibilang situ. Baca Tidak ada dibilang 69-nya. situ Yesus, itu dia bilang anak Allah. Baca 69. Iya, di situ dia bilang anak Allah bukan Yesus. Kok bisa lari? Ada berapa Yesus? Lah, sekarang kan orang ini menurutmu Yesus. Tapi orang ini mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa di atas, bukan di depan mereka. Jadi yang di depan mereka ini siapa? Yang di depan mereka ini yang di sidang ini siapa? Tunggu. Yang di sidang ini siapa? Ya siapa? Di situ cuma ada nama Yesus, nggak ada nama lain. Iblis boleh nggak pakai nama Yesus? Menurut Yesus yang asli Nggak ada bisa di nggak? situ bicara. Nggak ada di situ bicara iblis. Iblis belum ada di situ. Yohanes 13 nomor Apa ini? 2, iblis merasuki Yudas. Iya, tapi di situ nggak ada Yudas. Aduh, Juma. Sekarang Kau kalau cuma di situ sebatas nggak ada cocomologi. Yudas, kalau Udah, di situ capek nggak aku ada Yudas. diskusi samamu. Kenapa udah capek? Udah keok. Mana ini? Udah keok. Udah keok. Gini loh, Udah keok. tadi kau Udah tadi keok. di situ bicara tentang Yudas dan anak Allah. Anak Allah di Nah, situ Yudas diumpamakan bahwasannya berbicara Yesus sebagai mulai anak Allah. sekarang Kenapa kok anak tiba-tiba manusia? lari ke iblis dan Yudas? Di situ Nah, sekarang tidak ada bicara iblis dan Yudas, Cuma. makanya Gimana inilah kebanyakan minum tanya kencing dirimu. onta kayak gini nih. Kau tanya dirimu. Kalau itu Yesus, lalu dia mengatakan siapa yang duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi? Siapa itu? Mulai sekarang Ya siapa? anak manusia. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Itu siapa yang duduk di atas? Ya siapa? Kau kan yang mengartikan itu bahwasannya Yesus ada dua. Saya tanya Ini samamu diskusi tidak. apa kayak gini? Saya tanya Juma, samamu siapa Juma. yang duduk di atas? Udah kau turun. Kau nggak ada kapasitas. Botol kau. Nah, senang dia dikirain mau kuturunkan beneran. Aduh. Padahal aku mau lanjut. siksa kau. Dia turun sendiri. Oh, diturunkan sama moderator. Moderator jangan terbawa suasana dong. Aku sengaja mau turunkan. Udah senang dia tadi. Alhamdulillah, puji Tuhan aku mau diturunkan. Yes, aku udah tersiksa di sini. Padahal aku cuma pura-pura mau turunkan. Aduh, inilah kau terlalu baik moderator. Halo, semangat malam. Beritakan Kibinirin. Malam bang. Wah, siap ku siksa lagi malam ini. Gimana? Ya enggak, itu ada tema bang. Bangkit 40 hari, Yesus ngapain selama 40 hari itu? Iya. Silakan. Kalau tentang kebangkitan Yesus, justru sebelum Yesus mati, masih pelayan dia sudah katakan, aku akan datang, aku akan dibunuh oleh Yahudi dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi kalau Nggak ada kamu aku. bangkit, No. Ini bukan gereja tempat penipuan. Tidak ada kata aku akan bangkit. oke, Tidak ada. saya kasih datanya. Silakan. Matius 16. Matius 16 nomor 21. Naiknya banyak. Kan itu udah banyak kali. Cuma kan abang nanya ulang-ulang, Ya. ulang-ulang nanya, ulang-ulang. Ya udah, tunjukkan. Jangan nangis. Matius berapa? 16. Nomor berapa? Ya. 21. Iya. Apa? Dia katakan aku. Hah? Daripada masa itulah. Apa? Saya baca Dia bisa? katakan aku. Bisa saya baca? Silakan. Ya. Silakan.
Daripada masa Aku itu, minum teh mulailah izin Yesus ya. menyatakan kepada murid-muridnya. Dengar ya, mulailah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem, lalu merasai banyak sengsara daripada orang tua-tua dan daripada kepala imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga. Dia Itu perkataan Yesus. Yang kedua, itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan pengarang. Matius itu siapa bang? Matius, kalau Matius murid Yesus, tapi penulis Matius Nah, bukan murid Yesus. Penulis ini kan penulis Matius. Mereka sedang dengar langsung loh. Gini bang, Bukan, dengar. Ini bukan ucapan Yesus, ini ucapan pengarang buku Matius. ya Sepakat Matius kita? itu siapa? Nggak usah tanya Matius itu siapa. Ini Kok spesifik catatan. gitu bang? Loh, iya dong. Itu Gini, Bang. ucapan Yesus atau bukan? Kutahin dulu. Itu ucapan Yesus atau bukan? Jelas aja, maka itu mulailah Yesus. Jadi konfirmasi dari Matius Iya, mengatakan itu bahwa ucapan yang Yesus. berkata. Tunggu dulu, sebelum ke pengarang, jawab dulu. Itu ucapan Yesus atau bukan? Itu pengarang yang mengucapkan tentang Yesus. Matius siapa, Bang? Iya. Pengarang yang menulis tentang Iya, Yang saya ini tanya penulisnya tadi, siapa? Bung, saudara, yang saya tanya tadi, adakah Yesus mengatakan aku? Kan Anda ini menunjukkan mulailah data. Yesus. Ternyata bukan aku, tapi dia. Itu ucapan pengarang Matius. Kan ayatnya banyak juga. Mulailah Yesus mengatakan. Ya, iya sama aja kan, ya, cerita orang. Ini perkataan juga yang kedua, Bang. Perkataan yang kedua, Matius 17 ayat 22 sampai 23. Kalau Silakan. mereka itu berjalan-jalan di tanah Galilea, kata Yesus Nah, itu kepada mereka itu. Loh, kok pengantar orang lagi. dengar, Bang, Orang Bang. lagi yang Dengar, Bang. Dengar saya baca, orang bisa. lagi. Silakan. Bisa. Tatkala mereka itu berjalan-jalan di tanah Galilea, Kata Yesus. kata Yesus Ya. kepada mereka itu. Berarti bukan Yesus yang berkata. Pengarang yang menceritakan tentang itu. Kata Yesus, kata Nah, saya. berarti Kan ini tulis Kok kata Yesus. kok kata Yesus? Isi dari kata Yesus itu dua menyatakan bahwa anak manusia akan diserahkan dengan orang. Anak Lalu manusia. orang itu akan membunuh dia. Anak manusia. Maka pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Itu anak manusia, Bung. Anak manusia. Temanya aja, Mereka Bang. akan Temanya Tuhan Yesus menceritakan hal sengsaranya pada kedua kalinya. Itu perkataan Tuhan. Judulnya udah jelas, perkataan Tuhan. Mana ada itu judulnya ditulis oleh Lembaga Bible Indonesia, bukan Yesus. Emang pakar Bible Indonesia itu mereka itu sekolah untuk itu. Mereka Bang. apa? Mereka Setara dengan mempunyai, Yesus. Thank you teman-teman. Masya Allah. Kau nangis. Kedua ya. Kau saya minta ucapan Yesus jangan terlalu kurang ajar juga lah sama Yesus, kok dikarang-karangkan cerita. Itu maka kata Yesus. Abang nggak percaya kan nggak masalah. Kan saya Saudara, maka kata dengar dulu. Yesus. Kamu pernah nggak membaca Yohanes 7 nomor berapa itu ya? Yohanes 7 nomor 28, di mana Yesus mengatakan tidak akan ada orang yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Sedangkan dia mengatakan Matius 17 itu mereka akan membunuh dia. Kok Yesus bisa dibunuh? Yesus itu tak ada yang sanggup membunuhnya. Dia sendirilah yang mampu memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali, bukan membunuh. Ini kok dibunuh? Itu bukan Yesus. Masa nggak percaya Yesus? Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa membunuh aku, nggak ada. Aku sendirilah yang bisa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Nggak ada orang lain. Berarti yang dibunuh ini siapa? Ayolah, jangan gengsi terhadap kebenaran, kawan. Ayo.
jujurlah padaku. Ini ketiga kali. Apalagi? Yang kedua kan nggak percaya. Ketiga, Apalagi? ya, tatkala Yesus hendak pergi naik ke Nah, itu Yerusalem. cerita orang lagi yang ke bawah. Loh, gini bang, logikanya kayak gini. Kalau kita berlogika, kita mempunyai sumber daya pemikiran, sumber daya manusia ada dalam pemikiran kita, bang. Gini bang, saya jelaskan. Sesuatu hal yang terjadi dengan banyak saksi, Syukran. abang nggak percaya. Tapi hal yang dinyatakan oleh seorang saksi tanpa saksi, oleh seorang tanpa saksi, abang percaya. Logikanya Enggak gimana? kan Yesus sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan tak ada yang bisa membunuh aku. Benar nggak? Anda percaya nggak itu? Tiga hal, tiga Tunggu. data saya kasih. Abang percaya pula. Saudaraku, Anda percaya nggak ucapan Yesus bahwa tidak ada orang yang sanggup membunuhnya? Iya, kan dia katakan kayak gini. Yohanes 10, Yohanes 10 toh, dia bilang gini. Gini. Dia bilang Yohanes 10. Aku menyerahkan. Jadi dikatakan membunuh itu karena apa? Karena diserahkan. Salah, saya baca aja ayatnya. Yohanes 10 nomor 17, 18. 17, 18. Ah, Oleh sebab itulah Bapa mengasihi aku karena aku ini menyerahkan nyawaku. menyerahkan. Betul Artinya ketika sama dulu. Artinya Waktu ketika Yesus datang disalib, bang. Waktu Yesus disalib dia katakan, dia serahkan nyawa dikatakan sudah selesai. Dia menyerahkan, dikatakan. Markus 3, Markus 9, terus Matius yang Anda bawa Matius 27, Matius Nggak, saya yang nggak Anda bukan bawa. Markus, bang. Bukan Markus tadi, Bukan. salah, bang. Bukan. Saya katakan, saya sendiri yang mengatakan Markus 9. Kan abang bilang yang nomor- saya bawa adalah Markus. Nggak, saya Bukan. Markus, Bang. Yang Anda bawa tadi kan Matius Ya, terus? yang Anda bawa. Matius. Terus saya katakan Markus 9, dia mengatakan Markus 9 dia mengatakan di data 30, 31. Mereka membunuh dia. Sama seperti dalil yang Anda bawa. Mereka membunuh dia dan setelah hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dah. Kan Yesus membunuh. Kalau membunuh itu berarti dia tidak menyerahkan nyawanya. Yang dikatakan menyerahkan nyawa itu contoh. Contoh ya, menyerahkan nyawa. Malaikat datang mengambil dia. Lalu dia pergi dengan malaikat. Itu menyerahkan dirinya. Ini dia tidak, dia dibunuh. Masa dia menyerahkan nyawanya harus sesuai dengan cerita yang disebutkan oleh Bang Suma? Gimana sih? Enggak, bukan begitu. Bukan begitu, Bang. Masa iman Kan dia Kristen minta. kayaknya harus sesuai dengan apa yang Oh, di dalam tunggu. pemikiran Bang Suma? Gimana? Tidak ada orang yang sanggup. Tidak ada orang yang sanggup mengambil nyawa Yesus. Ya, karena Selain itu Yesus dikatakan. menyerahkannya Betul, sendiri. saya setuju. Betul. Bang Suma. Menyerahkan sendiri kan? Ya, betul Bang Suma. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Itu hal yang betul. Kecuali Karena itu menyerahkan. dikatakan, dia harus naik ke Yerusalem. Dia pergi. Dia pergi ke Ada enggak yang Yerusalem bisa? dan dia akan dibunuh. Kalau begitu, Karena itu dikatakan Yohanes Kalau 10. begitu, Bung. Selesaikan pahami dulu dengan lah. Saya bicara, saya menyampaikan Boleh. saya, Bang. Boleh. Jadi karena itu dikatakan tidak ada. Aku menyerahkan nyawaku supaya boleh aku. Jadi dia serahkan nyawanya. Dia naik ke sana diserahkan. Karena gini, Bang. Dia serahkan Seorang pun kepada tidak siapa? mengambil dia. Dia katakan kan. Tidak ada pun tidak seorang. mengambil dia daripadaku. Tapi aku ini menyerahkan. Dengan cara apa dia serahkan? Dia naik ke Yerusalem. Dan dia diam pada saat itu dia diam. Pada saat disalibkan pun dia katakan sudah selesai. Kata siapa dia waktu di persidangan tadi itu loh, di Lukas 22 dia gontok-gontokan sama orang-orang. Diam pula. Dengarkan saya, Bung. Salah, Ketika dia mengatakan Lukas sabar. 22 tuh, Bang. Dengar. Tadi Dengar. Abang katakan Lukas 22. Iya, sekarang kita Yang mana? kembali ke Lukas 22 ayat berapa, pengakuan. Bang? Tunggu, kita kembali ke Nah, itu pengakuan abang Yesus dulu. yang abang angkat tadi, Lukas 22 ayat berapa, Bang? Nomor 66 sampai 71. Ya, Dengar dulu, dengar. 66 sampai 71. Yohanes 10 nomor 18 dia katakan apa? Tidak seorang pun mengambil
daripadaku. Tidak ada. Maksudnya apa itu kalau tidak ada? Tidak ada orang yang mampu mengambil nyawanya. Itu fakta. Dia mengatakan itu. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Artinya yang bisa mengambil nyawa dia hanya malaikat maut. Tidak bisa dia dibunuh. Tidak bisa. Hanya malaikat mautlah yang bisa membunuh dia. Tapi tidak bisa ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Kau mau salib sampai 1000 kali pun tak akan pernah mati dia. Dia kebal. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Tidak ada. Gini Bang. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku berkuasa memberikannya. Menyerahkan nyawaku. Betul nggak? Dia Iya. serahkan, betul? Ya, sekarang Yohanes 10 sekarang kalau tadi diserahkan, betul? iya dia serahkan. Ya udah, Benar, diserahkan. Kalau dia serahkan dikatakan kepada nyawa diserahkan. Itu diserahkan kepada Gimana? siapa? dengar kalimatnya Bang. Aku berkuasa menyerahkannya Ya, dan menyerahkan kepada berkuasa siapa? mengambilnya kembali. Karena itu Menyerahkan berhubungan kepada dengan siapa? kematian dan kebangkitan. Menyerahkan. Menyerahkan. Berhubungan dengan kematian, betul? Bang. Menyerahkan kepada siapa? Loh, menyerahkan nyawa menyerahkan kepada siapa? Itu berhubungan Lah, dengan kematian. kan kepada menyerahkan orang nyawa. enggak. Berarti Kan berhubungan kepada dengan kematian orang atau tidak? tidak seorang pun mengambil daripadaku. Betul. Kalau terus Terus tidak ada yang orang terus, bisa terus, melainkan terus. melainkan aku memberikannya sendiri tadi menyerahkan, menurut kenapa memberikan? kehendakku. Memberikan. menyerahkan atau memberikan? Memberikan. Dia mengatakan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Di mana Yesus memberikan nyawanya kepada orang? Menyerahkan ini Bang kalimatnya. Memberikan Yohanes 10 nomor 18. Jangan salah baca. Ayat 17-nya. Ayat saya baca 18-nya kan dia mengatakan memberikan nyawaku. Abang yang ngomong Nomor tadi. 17. Dia menyerahkan. Astagfirullah. Abang tadi yang ngomong loh, bukan saya. Memberikan. Jadi tadi abang katakan menyerahkan itu salah ya. Abang bilang tadi Iya. menyerahkan itu salah. Memberikan. Saya salah ucap kalau saya mengatakan menyerahkan. Memberikan. Yesus tidak memberikan nyawanya kepada siapapun. Kecuali dia yang memberikannya sendiri. Nah, kalau berhubungan dengan nyawa diberikan itu bukan kepada orang. Karena orang itu bukan pencabut nyawa. Orang itu hanya bisa membunuh, tapi dia tidak bisa mengambil nyawa orang. Dia hanya bisa membunuh. Yang mengambil nyawa Jelas itu pula hanya lagi. malaikat. Nggak jelas lagi ini. Jadi, Ini Bang. yes. Jelas ya? Apa tuh? Apa Menyerahkan. Jelas enggak lah. Aku menyerahkan nyawaku. tuh? Oke, saya juga punya Bible. Kutunjukkan juga Bibelku. Mengambil Gimana? dia daripada aku Nah, habis itu menyerahkan anda, dia dengan rela. habis itu anda kutanya mana yang betul. Aku menyerahkan Oke. dia dengan rela hati. Aku berkuasa menyerahkan dia dan berkuasa mengambilnya kembali. Coba Nah, tunjukkan. baik, aku tunjukkan juga dong. Emang cuma situ yang punya Bible. Yohanes 10. Nah, kita tunjukkan, bosku. Nah, kita masing-masing punya Coba, Bible Pak. kan. Sabar dulu. Kita balik dulu kan. Sama kita maskeran Bang. Iya, nggak apa-apa, Bang. Bagus itu. Yohanes 10. Ada yang kupermasalahkan ini. Nomor 17. Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan, toh? Berikan nyawa aku. Menyerahkan dengan memberikan itu sama atau beda sih? Nomor 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Masalah generasi. Mana ini Bibelmu? Bagaimana menurutmu? Salah atau cocok itu? Ya, menyerahkan dan memberikan perbedaannya di mana Bang? Ya, terus kenapa kamu proneng? Iya, Kenapa kau karena itu saya proneng? katakan menyerahkan nyawa dengan memberikan nyawa itu kan perkataan. Ini kata nyawa, memberikan nyawa. Dia Lari lagi. dia mati. Lari lagi. Memberikan, menyerahkan. Kalau Gini, memberikan, nyawa kalau saya, memberikan itu. saya berikan. Berarti dia mati nggak?
Sudah makan nyawa. Sudah diberikan Memberikan, nyawa. tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Tidak Iya, ada. karena itu dia katakan menyerahkan. Kan dia Nah, mengambil. kalau dia karena itu gini, Bang. kalau dia menyerahkan atau memberikan, itu hanya bisa berlaku kepada malaikat maut. Nggak ditulis kayak gitu. Dikatakan gini, Bang. Aku berkuasa. Dia tidak dibunuh. Dengar, Bang. Dia tidak dibunuh. Kalau dia Kalau nggak dibunuh, dibunuh, gimana dia katakan menyerahkan? malaikat Memberikan maut. nyawanya. Dia menghantarkannya hanya malaikat maut. Jadi dia terangkat ke Malaikat langit. maut. Nanti maksudnya apa? Maksudnya kalau tidak ada orang yang bisa mengambil nyawaku, berarti aku belum mati sampai hari ini. Dengar, Bang. Nanti Kalimatnya aku gini, menyerahkan. Kapan masa dia penyerahkan? Ketika ia datang kedua kalinya, baru dicabut kemudian oleh malaikat maut. Makanya pada saat itulah baru dia bangkit kembali. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang kayak Gini. gini aja nggak ngerti. Kan aku menyerahkan nyawaku dan mengambil dia kembali. Ingat, ada kata menyerahkan, kemudian ada kata mengambilnya kembali. Kalau menyerahkan Iya, nyawa, benar. itu Nanti bicara tentang manusia berhubungan itu kematian. Masa menyerahkan nyawa nggak berhubungan dengan kematian? apa sih orang ini? Karena itu berhubungan. Hari ini Yesus belum menyerahkan nyawanya. Belum. Masih Ini hidup jelas dia kita suci gimana? Bang Sumaat belum. Jelas dia Apa katakan sih? aku menyerahkan. Benar. Yesus menyerahkan nanti nyawanya, memberikan nyawanya pada akhir zaman. Mati semuanya orang, tidak ada yang hidup lagi. Baru dia serahkan. Yohanes Tapi 10. tidak akan ada orang yang mampu membunuh aku. Nggak ada pembunuhan itu, nggak ada. Tidak ada yang mampu membunuhnya. Iya. Kecuali aku memberikannya sendiri. Betul. Nah, itu Nah, pada saat kapan itu? Pada saat kapan itu? Pada saat kapan? Ya pada saat nanti ketika dia datang kedua kalinya baru dia meninggal. Nah, Tapi Yohanes kalau untuk dibunuh manusia itu nggak ada yang sanggup membunuhnya, nggak ada. Yohanes pasal 10 itu bukan bicara tentang akhir zaman. Itu bukan bicara tentang nanti akhir zaman dia serahkan nyawa. Nggak ada Kapanpun hubungannya. itu, yang pada intinya tak ada seorang manusia pun yang bisa mengambil nyawanya, nggak ada. Iya, betul. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya karena itu dengan kalimat ini Yohanes 17 ayat 18, aku berkuasa menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tapi Karena itu maksudmu, kebangkitan itu nyata. jadi maksudmu Yesus itu diambil nyawanya sama manusia gitu? Dia serahkan, dia biarkan, dia tidak pakai kuasanya, itu kan kalimat yang betul. Karena itu Ya, dia sudah kalau- katakan sebelumnya, dia katakan gini Bang. Dia sudah katakan dalam 3 hal tadi yang saya katakan, kali 3 ayat tadi, belum ayat-ayat yang lain, saya belum bilang, saya belum katakan. 3 ayat tadi dia katakan, Yesus berkata tentang sengsara dan kematian yang akan dialami, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pengantar. Itu jelas. Itu pengantar. Tapi itu tulisan Sekarang Matius apa mengatakan itu tulisan Matius dan Matius adalah Ketika- muridnya Tuhan dengan bukan hanya Matius, Aduh. saksi ada kan 12 muridnya. Sama. Gimana? Susah memang kalau Anda pingin kali nyembah makhluk kuburan, Bang. Bukan sama makhluk Bang. Kalau Yesus itu yang kami yakin adalah Tuhan yang datang menyatakan diri menjadi manusia. Oke. Nah, gimana? Dan buktinya dia berkuasa mengambil nyawa, berkuasa menyerahkan dia. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Yesus dibunuh sama setan gitu. Siapa yang bilang? Saya nggak pernah tadi ngomong kayak gitu. Saya nggak Lah, ngomong ini- gimana sih? Ini yang mau membunuh Yesus dan menyalib Yesus ini orang benar atau orang kerasukan setan? Orang jahat. Kerasukan setan nggak? Ya Yudas dimasuk ke setan. Betul. Enggak, termasuk imam kepala mahkamah agama. Datanya mana Bang? Coba baca data, cari data dan saya baca. Dia melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Apakah itu bukan bisikan setan? Bisa saja nafsu mereka Bang. Ya, nafsu itu berarti setan, Ya, ada iblis. setan bisa jadi. Terus Nah, ketika saudara mengatakan Yesus ini menyerahkan nyawanya kepada iblis, berarti penyaliban itu ada kerjasama antara iblis dengan Yesus, betul? Ayo. boleh saya jawab.
Anda baca Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Jadi bagaimana mungkin dia mau kerjasama dengan iblis? Saya nggak katakan. Iblis saliblah aku kasih nyawaku untukmu. Kerjasama dia dengan iblis. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang benar, Yesus mengatakan biarlah paman, gak apa-apalah aku serahkan nyawaku kepada iblis. Hah? Saya sudah mengajarkan samamu, tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang bisa membunuh Yesus. Backingannya pencipta langit dan bumi. Datang situ iblis bisa membunuh Yesus. Rencana iblis mengalahkan Yesus. Yohanes 14 Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup kemudian untuk, tidak ada seorang pun iblis, tidak ada sedikit pun iblis bisa mempengaruhi aku. Lah, kalau iblis tidak mempengaruhinya, terus kenapa dia harus serahkan nyawa? Silakan. Ya, gini Bang. Silakan. Saya kasih contoh, ada cerita dalam kitab kami tentang bagaimana Yusuf. Yusuf itu adalah anaknya Yakub. Yakub mempunyai 12 anak. Tetapi 10 kakaknya menjual Yusuf, melakukan hal yang jahat pada Yusuf, sehingga Yusuf dijual. Kemudian Bang, yang terjadi justru bagaimana kelaparan yang melanda seluruh negeri sampai kepada kakak-kakaknya, kelaparan mereka ke Mesir, tapi Yusuf sudah menjadi perdana menteri di Mesir. Jadi hal yang mereka kerjakan ke Yusuf adalah hal yang jahat. Tetapi pertanyaannya, Yusuf katakan apakah Yusuf kerjasama dengan dalam rancangan jahat itu ada kuasa Allah yang lebih besar yang mengerjakan kebaikan dari hal rancangan jahat dari kakak-kakaknya. Pertanyaan saya, apakah Yusuf bekerja sama? Saya jawab. Bekerja sama dengan para pelaku kejahatan? Sabar. Enggak kan? Yesus. Nah, sedangkan Yesus Anda fitnah Selesaikan bekerja dulu sama dengan iblis. Gantianlah kita ngomong lah Bang semua. Enggak, saya luruskan aja. Anda kan mengambil cerita Yusuf. Yang saya katakan, Yusuf tidak bekerja sama, sedangkan Anda menuduh Yesus kerja sama, menyerahkan nyawanya kepada si jahat. Iya kan? Yesus bekerja sama dengan si jahat kan? Saya tidak pernah katakan Yesus bekerja sama jahat. Justru saya membandingkan. Tadi Anda mengatakan Yesus memberikan nyawanya kepada si jahat. Saya bertahan, enggak. Anda mengatakan, oh enggak, itu dia menyerahkan dirinya untuk si jahat agar dia disalib. Berarti kerja sama dong. Berarti dia menjilat ludahnya sendiri dalam Yohanes 14 nomor 30 itu. Ketika ia mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Tapi kok faktanya lu mati om. Katanya iblis juga berkuasa. Kok lu dibunuh om? Mana yang benar nih? Lu dibunuh kagak sama iblis? Enggak. Itu baru gue percaya iblis tak berkuasa atas diri lo. Tapi kalau lo ternyata mati disalib, gue orang pertama yang gebukin lo. Ternyata lo pendusta. Lo bilang lo nggak ada sedikit pun iblis berkuasa sama lo. Rupa-rupanya lo metong sama iblis. Dasar lo tukang judi ye. Ayo, mabok lo ye. Lo bilang iblis tak berkuasa samamu. Iblis datang, Yudas datang, orang Farisi datang, maka lu metong dibuatnya. Dasar kampret. Mau Yesus dikatain kayak gitu? Mau? Ya enggak dong. Yesus orang suci, Yesus mulia. Tak ada yang sanggup menyentuhnya. Udah aku bilang, jangankan membunuhnya, kena tai cicak aja enggak Tuhan izinkan. Catat itu. Yesus sendiri mengatakan, saatnya sekarang aku tidak banyak lagi berkata-kata. Aku sudah mau naik ke langit. Tidak banyak lagi aku berkata-kata. Waktuku sudah tiba, aku harus pergi. Karena iblis sudah datang. Iblis yang datang itu memakai namaku, menggantikan aku. Aku akan pergi.
yang datang adalah penggantiku, yaitu iblis yang memakai namaku, sehingga ia keluar dari kubur menyesatkan manusia, tidak lagi menyembah Tuhan tetapi menyembah kepada aku. Namaku dipakai, tapi yang disembahnya adalah iblis. Udah aku bilang, udah aku rekan, saya tinggal butuh diskusi dengan orang yang berakal. Kalau Anda mengatakan memberikan, aku tidak ada seorang pun yang mampu membunuhku, tapi aku sendiri yang akan memberikan nyawaku. Pret! Katanya iblis tak berkuasa samamu. Lo kok sekarang lu kerja sama? Ah, nggak bener juga Yusus. Udah malas gue sama lu, jangan telepon gue lagi lah. Gimana kayak gitu? Kalau Anda membenarkan itu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, ya innalillah, Yesus pendusta, pembohong. Kalau dia hari itu juga mengatakan tak banyak lagi aku berkata-kata, oke, sip, aku yakin. Kalau dia mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi, tidak lama lagi aku bersama-sama kamu, kau tidak akan bisa melihat aku lagi sampai kau berkata, diberkatilah dia yang datang. Itu baru Yesusku, I love you full. Tapi kalau sampai dia diludahin, ditampar, diseret, tapi sebelumnya dia sekarang gini, penguasa dunia sudah datang, tetapi dia penguasa dunia yaitu iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Besoknya dia diludahin. Sekarang dia bicara bang, langsung bicara terus. Tunggu dong, kau atur nafas dulu lah. Besoknya dia ditampar, besoknya dia diseret, ditonjok, sampai ditelanjangin. Alamak. Udah bang, udah puas, gantian bisa. Berarti dia penjual obat. Udah, silakan. Bang. Silakan. Ini, kalau kita diskusikan bukan dengan congol doang, tanpa data, dengan cerita-cerita yang apa lu bilang tanpa data? Lu bantah data gue Yohanes 14:30, coba. Ayo bantah. Silakan. Nggak, diam ya, saya bantah. Iya, Yohanes 14 ayat 30. Yes. Tiada banyak lagi aku akan bertutur dengan kamu, karena penghulu dunia ini datang dan sekaligus tidak berhak atas aku. Betul. Terus? Jadi iblis memang bisa tidak berhak kepada Yesus. Siapa yang kata iblis berhak pada Yesus? Nggak ada. Nah terus keinginan menyalib siapa? Ya, oke. Saya kasih. Siapa yang menginginkan penyaliban? Katanya saya dulu yang ngomong bang. Enggak, sekaligus saya tanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Mana datanya? Iblis menginginkan penyaliban, mana bang? Hah? Mana? Merasuki Yudas itu untuk apa? Membunuh. Kesaksian palsu. Mana kata menyalibkan pada saat Yudas dirasuki iblis? Mana? Dia akan disidang untuk disalib, paman. Iya, tapi jelas Yudas tentang cerita disalib kan enggak ada. Coba kasih datanya yang menuliskan Yudas mengetahui Yesus sakit salib. Mana datanya? Imam Kepala Mahkamah Agama baca Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4 nomor 59. Ngapain aja mereka? Ngapain mereka? Kan Yudas. Langsungnya kan bilang Yudas. Orang-orang ini ke imam. Anda baca di dalam Yohanes 18. Orang-orang ini tahu nggak tempat persembunyian Yesus? Nggak tahu. Yang menunjukkan siapa? Yudas. Sudah. Terus Yudas menuliskan, Yudas mengetahui kalau dia serahkan maka Yesus pasti disalib. Mana ayatnya? Anda baca Yohanes. Anda baca Yohanes 13. Anda baca coba. Silakan. Yohanes 13. Silakan. Ayat berapa? Data 1 sampai 2 dan seterusnya. Silakan Anda baca. Ayat 1 sampai 2 Yohanes 13. Yes. Maka dahulu daripada hari raya pasca itu diketahui oleh Yesus bahwa waktunya sudah sampai, yang ia wajib keluar daripada dunia ini kepada Bapa, sedangkan ia sedang mengasihi segala orangnya di dalam dunia ini, maka dikasihnya juga mereka itu sampai kepada kesudahannya. Pada ketika perjamuan malam tatkala iblis sedia menggerakkan hati Yudas Iskariot anak Simon itu akan menyalibkan Yesus. Mana disalibkan? Baca terus sampai data nomor 2. Baca terus, Anda akan ketahuan, Anda tahu itu. Sampai data 30 pasti akan ketahuan. Sedangkan Yesus mengetahui bahwa Bapa itu sudah menyerahkan segala sesuatu ke tangannya.
Dan lagi ia datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Yesus. Maka bangun ia daripada makan serta menanggalkan jubahnya, lalu mengambil selaikan dan mengikat pinggangnya. Sampai datang berapa bang? 30. Iya, sampainya dia Ia mengatakan, menuang air ke dalam sebuah bokor, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyapu dengan kain dan terikat di pinggangnya itu. Langsung ke Kemudian ia 21. kepada Simon Petrus, maka kata Petrus kepadanya, sudah kumpul itu ceritanya kan? Udah kumpul semua. Coba data 21. Apa yang dikatakan di sana? 21. Setelah Yesus berkata demikian, maka sang ibu hatinya lalu bersaksi, katanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa seorang dari antara kamu akan menyerahkan ya, bukan menyalibkan. Maka Ya, sekarang hukuman saat itu apa? Kutanya dulu. Hukuman saat itu kalau sudah diserahkan untuk dihukum itu kalau hukumannya Yahudi apa kan di sana? kalau hukuman Yahudi kan rajam bang. Ya, dirajam. Diserahkan kepada siapa? Orang Yahudi akan menyerahkan kepada siapa? Orang Yahudi. Kalau di kalimat ini kan belum orang Yahudi, masih murid-murid bang. Iya kan sudah tahu dia. Nanti dia bekerja sama dengan orang-orang ini Orang ya- menyerahkan gini, Bang. menyerahkan kepada Mahkamah Agama, menyerahkan kepada Gubernur Pilatus. Ya kalau udah tahu, jangan pura-pura bego lah. Nah, bang, justru gini, saya jelaskan ya. Justru pada saat Yudas mengetahui Yesus akan dibunuh, dia menyesal, dia kembalikan 30 keping peraknya kepada imam-imam. Iya tahu, Jadi, tahu. dalam hal ini ngerti. saya ingin katakan, Saya tahu. Iya, Saya berarti- paham. berarti- Kan dia dalam pengaruh. berarti Bang, Dia kan dalam Yudas pengaruh nggak ngerti iblis. kalau dia akan disalib. Alamak, Abang kata katakan. siapa dia nggak ngerti? Dia- loh, Kata siapa? Kalau dia nggak ngerti, Belakangan pasti dia nggak baru nyesel, Bang. menyesal. Betul nggak? Kalau dia ngerti pasti dia nggak akan nyesal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, bisa-bisa Dia dikembalikan setelah dia melihat Yesus ternyata itu akan dibunuh, bukan lagi pula disalibkan, dikatakan dia serahkan 30 keping itu perak. setelah dia menyesal atas perbuatannya. Iya, sebelum itu dia melihat Tapi Yesus akan dibunuh, kemudian dia- menyesal. Penyesalan itu terjadi karena dia melihat sekarang Yesus akan dibunuh, Bang. dia sampai ke tempat persembunyian Yesus itu ngapain aja? Untuk apa? Untuk apa dia berkongko dengan para tentara-tentara Untuk dan menyerahkan orang-orang Yesus. Farisi? Saya sudah jelas. Ya sudah, untuk apa? Diserahkan untuk dia apa? Digelitik, Diserahkan kepada ahli-ahli Taurat untuk dihukum. untuk digelitik. Ya, dihukum. Kan Nah, abang dihukum. katakan tadi disalib. Lah, sama aja itu. Yudas nggak ngerti, nggak salah bang. Kan Yudas nggak tahu kalau Udah, dia disalib. kamu mau Karena itu turun Yudas- atau kamu mau waras? Ada Gini, aja. Bang. Yudas melihat hal itu kan datanya ada. Pada saat Yudas melihat, Setelah penyaliban Salah. itu terjadi, setelah dia dihakimi, dihukumi, dan kita juga tidak bisa menggunakan data itu karena itu kontradiksi. Kontradiksi antara kisah pewarta 1:18 dengan Matius 27 nomor 5 itu kontradiksi. Itu cerita hoax itu karena kontradiksi dia. nah kita diskusi tentang kitab suci, gimana abang katakan kontradiksi, hoax, tapi abang Dengan pakai kontradiksi diskusi. ceritanya. Ada Saya yang katakan mengatakan gini, kalau kitab abang dengan data sebaliknya saya katakan hal yang sama tentang kitab abang, saya katakan hoax. coba buktikan. Mana buktikan? Udahlah bang, kalau ini kan nggak bisa kayak gitu. Kontradiksinya, dengar kontradiksinya di dalam kitab yang satu kisah para pewarta Bang, mengatakan belum bahwa selesai yang satu udah loncat ke lain abang juga jawab. ya kan harus kontradiksi. saya pertanggungjawabkan kontradiksi kitab yang Anda pakai itu. Justru kan saya membantah. yang satu mengatakan Yudas tidak beli tanah, yang satu mengatakan Yudas beli tanah, yang satu mengatakan imam yang beli tanah, yang satu mengatakan Yudas beli tanah. Kontradiksi. Di mana ayatnya Yudas membeli tanah? Mana? Coba Anda buka kisah para pewarta Tunggu. 1:18. Sebelum itu, Yudas nggak tahu toh kalau Yesus akan disalib, betul? Kata siapa? Datanya sudah Dia jelas. Tunjukkan dia datanya, tahu, Yudas tahu Yesus dia- akan disalib. Coba Dia tunjukkan menyerahkan Yesus untuk apa? Tunjukkan Yohanes datanya. 13 tadi kan. Astagfirullah. datanya. Datanya bang, tunjukkanlah. Abang harus bertanggung jawab Yohanes- dengan argumen abang lah. Yohanes 13 itu. Yohanes 13 13 apa? tadi itu nomor 21. Ayat 21, saya baca. Yesus sendiri yang mengatakan, aku tahu di antara kamu ada yang akan menyerahkan aku. Yudas dengar nggak itu? Menyerahkan kepada orang Yahudi. Menyalibkan mana bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya.
Nggak ada data bahwa Yudas tahu bahwa dia akan disalibkan, karena itu setelah Yudas melihat hal itu, Ya udah, enggak. kan datanya Kalau ada. dia Saya kasih datanya. Kalau dia diserahkan itu mau diapain? Dalam pandangan Yudas atau dalam pandangan imam-imam? Yudas. Kalau dalam pandangan Yudas, dia tahu itu Yesus, kan dia melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat. Bisa jadi Yesus nggak bisa ditangkap, bisa hilang, bisa melakukan mujizat. Dia sudah lihat kuasa Yesus. Nah, Bahkan itulah dia yang pun, terjadi. Tuhan Yesus kasih kuasa, dia bisa menyembuhkan orang. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Yesus tidak Saya punya data, disalib. Bang. Saya kasih datanya. Yang disalib Langsung dia. data. Loncat lagi dia, loncat terus Ya. kemana-mana. Kan abang katakan kalau Yudas itu dihukum tuh, dia tahu Yesus akan dihukum seperti apa. Apakah kan abang tanya kayak gitu? Dia diserahkan. Susah kali kau Ada nggak hotel lain? Turunkan aja monyet Ya, ini. tunggu Aduh. aja. Kalau abang nggak mampu ya tunggu Ya, aja udah. lah. Nggak salah. Kalau abang nggak Kau mampu, yang tidak saya sanggup, hanya kau bersembunyi di situ. Yudas tahu akan dihukum Yesusnya, tapi Anda bersembunyi di situ. Justru saya meminta data dari abang yang abang katakan. Jadi bahwa Yudas tahu disalib. Yudas tahu nggak? Yudas tahu nggak kalau ini Yesus akan dihukum? Yudas tahu, mana datanya? Kasih tunjuk aja datanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tunjukkan data, Yohanes 13 nomor 21, Yesus sendiri yang mengatakan kau akan menyerahkan aku. Menyerahkan, toh? Itu berarti akan dihukum oleh musuh. menyerahkan betul nggak? Bukan disalibkan. Astagfirullahaladzim, ya. Yudas nggak katakan di kitab suci bahwa Yudas mengetahui pada saat diserahkan pasti Yesus disalibkan. Di mana datanya? Tunjukkan, kalau ada datanya tunjukkan. Kalau nggak ada sudah. Saya juga kalau bertanya, ada gak Yudas tahu kalau lembunya akan ditusuk? Juga nggak ada. Iya betul, nggak ada. Nah, sekarang kalau dia diserahkan itu artinya dia akan dihukum. Terlepas apapun hukumannya itu EGP. Mau disalib kek, mau dipancung kek, mau diapain kek, urusannya itu. Astagfirullahaladzim. Dengar ya. Allah yang karim. Dengar bang, coba bang baca Matius 27 ayat 3. Baca nomor ininya. Ya sayang 18-nya. Baca dulu. Kau yang baca monyet. Kau tak monyet soalnya. Makasih bang, makasih. Nggak usah berterima kasih, memang itu fakta. Itu fakta. Otakmu nggak jalan. Lebih bagus monyet daripada Jangan sih kamu. bang, saya hanya membela iman saya. Enggak. Saya belum menyentuh Nggak iman apa-apa, abang. nggak apa-apa. Udah, Al-Quran saya itu mengatakan gimana sih? ulaika kal an'am bal hum adallu. Kau lebih dari monyet malah. Al-Quran saya mengatakan. Ya sudah, alhamdulillah. Setiap Bapak kata-kata terima. kotor dari orang yang keluar dari seorang itu, dia menggambarkan tabiat orang itu. Oh enggak. Kalau saya mengatakan tai itu busuk, saya mengatakan tai busuk. Apakah itu berarti saya yang busuk? Tai yang busuk. Makasih bang, Tuhan memberkati. Makasih. Nenekmu kiper. Enggak malu kau. Bisa saya baca nggak bisa? Ya baca, silakan kau baca. Lukas 27 ayat 3. Apabila dilihat oleh Yudas yang telah menyerahkan Yesus itu bahwa sudah dijatuhkan hukuman atasnya, maka menyesallah ia. Enggak ada urusan dengan itu. Apa hubungannya dengan tema kita ini? Coba. Saya mau menjelaskan, abang ganggu. Kan Saya sudah akui tadi dia menyesal. Saya yang mendukkan data Kisah Para Rasul 1. Saya tunjukkan data Matius 27. Apa lagi coba? dengar bang, dengar kalimatnya, dengar kalimat. Enggak nyambung kau ini. Dengar kalimatnya, dengar. Astagfirullahaladzim. Dengar kalimatnya. Ulaika kal an'am, itulah Bisa? Al-Quran Nggak bisa mengatakan. pula. Nggak bisa. Apa yang saya mau mendengar? Apa yang Ya, saya mau dengar? dengar kalimatnya, Yudas ya. menyesal. Oke. Apabila Udah dilihat. aku dengar. Gini Bang. Terus Setelah apa hubungannya Yudas coba? melihat Yesus akan dihukum, dia Menyesallah dia. Kaget dia. Menyesallah dia. Menyesal. Udah selesai. Karena dia Terus melihat- apa hubungannya? artinya, Apa yang di ingin kau situ- jual? artinya di Apa situ yang kan- ingin kau jual dengan Yudas menyesal? Apa yang ingin kau Bisa jual? saya ngomong bang? Saya udah bertanya samamu. Apa yang ingin kau jual dengan Yudas menyesal? Artinya Yudas mengetahui Yesus akan dihukum. Artinya Yudas nggak tahu. Ya kalau dia sudah. akan- Yesus Ya akan sudah, terus apa dihukum. masalahmu? Masalahmu apa? Ya Kak, datanya ada. Abang yang nggak ada data, tunjukkan data bahwa Yudas tahu bahwa Yesus kalau diserahkan akan disalib. Dia menyerahkan, dia sudah menyerahkan. Ya Allah ya Karim.
Dia tahu Yesus menjelaskan Yohanes 13 nomor 21 tadi. Menyerahkan kau bukan disalib, Bang. Astagfirullah. Dengar ya, Bang. Dengar. Saya tidak perlu tahu dia tahu dia salib atau tidak, Bos. Kan abang Yang katakan saya tahu, bahwa Yudas yang tahu saya bahwa Yesus tahu, akan disalib, betul? yang saya tahu, dengar, yang saya tahu Yudas tahu Tenang, kalau Bang. dia akan Tenang, menyerahkan sabar, Yesus. Pak. Janganlah kejang-kejang. Enggak ada sabar. saja lah. Enggak ada sabar kalau sama orang gila kayak kau. Kemudian abang kejang kayak gitu sama monyet. Ya, saya tidak Sabarlah. kejang. Saya memang agak sulit mewaraskan monyet. Gitu loh. Ya, sabar. Ya, tapi tenang. Saya sabar. Macam kau Jangan itu, kejang. saya memang harus kayak begini. Ini bang. Ini kitab suci kami. Saya hanya mengkonter. Ya justru Abang kalau kok itu kejang? kitab sucimu, Bung. Kalau itu kitab Kembalikan sucimu, pada saat- di situ kan Yohanes 13 sudah menceritakan nomor 21-nya kan. Dia tahu, ya kan? Dia tahu, Yesus tahu, bahkan dijelaskan di antara kamu salah satu di antara kamu Menyerahkan. ada yang akan menyerahkan aku. Betul. Mana Nah, terus dikatakan siapa Yudas itu? tahu bahwa Yesus akan Kenapa kau cari sesuatu yang Sesuatu- tidak ada di Bibelmu Kenapa sendiri, tidak ada di- kampret? Monyet, memang monyet lah kau ini. Kenapa Tidak yang di kitab ada suci di abang dalam ngomong? kitabmu, kenapa kau cari? Abang ngomong, dah. Kenapa kau tanya hal tersebut? Yang saya tanya, dengarkan. Nah, ini lagi satu. Muncul lagi satu, Pak Recu. Pak Recu muncul lagi. Sudah selesai satu, Pak Recu muncul lagi satu. Betul-betul jadi hakim semua orang di bawah ini. Maksudnya apa sih moderator ini? Sok tahu. Suka sekali bikin orang kecewa orang-orang ini. Kalau nggak sanggup di komal saya, buka komal sendiri. Jangan ambil tindakan setengah-setengah, ngambil peran sendiri. Aduh. Inilah hebatnya orang kalau sok tahu. Jangan kayak gitulah. Dia nggak menghujat kok. Ya memang saya begitu. Saya kalau udah bilang sama kalian, saya itu pendidik. Saya itu pendidik, ku bilang. Orang kalau sudah bebal di muka saya, kuludai mulutnya. Udah berapa kali saya bilang sama kalian. Gak perlu bilang sabar. Kamu pikir saya emosi? Yang saya kayak gitu. Kan udah aku bilang tadi kan, ngeyelnya menyerahkan. Aku bilang saya punya dalil sendiri, saya punya Bible dan saya punya data memberikan. Nah loncat dia kan, loncat lagi. Nah, sudah aku katakan Yohanes 14 nomor 30. Di situ Yesus mengatakan tidak akan tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia akan datang, sudah datang, yaitu iblis, dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Kan begitu. Udah aku jelaskan tadi tuh. Dia loncat kemana-mana, prak, dan seterusnya. Larinya entah kemana-mana. Di mana Yudas tahu kalau dia akan diserahkan? Loh, dia sudah tahu Yesus itu akan diserahkan oleh salah satu dari mereka. Lalu iblis merasukinya, kan itu tadi. Dia sembunyi di situ kan, bahwasanya dia mengatakan, di mana iblis tahu, di mana iblis merasuki, di mana iblis mau menyalib Yesus. Yudas tidak tahu kalau Yesus itu mau disalib. Tujuan iblis itu menyerahkan Yesus ya untuk disalib, Cak Kangkung. Untung ada moderator yang selamatkan kau. Kau udah kejang-kejang dari tadi. Coba nggak diselamatkan sama moderator. Ini penolong Kristen moderator saya ini. Jangan-jangan dia misionaris. Jangan-jangan moderator saya ini misionaris semua. Pura-pura jadi Islam. Jangan-jangan. Karena setiap terpojok temannya langsung diselamatkan, kasih turun semua.
Misionaris kah? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Iya, malam ini lawan saya 2, Kristen dan moderator. Halo, dari mana Bung? Protestan. Bisa buka kamera? Silakan. Jangan ngeyel ya, Dek. Jangan ngeyel. Pakai otak, pakai otak, pakai otak. Jangan ngeyel. Kenapa lari? Jangan-jangan moderator lagi yang turunkan. Kalau dia pikir, wah kalah lagi nih yang nanti ayamku. Kesetrum memang nih. Daripada malu kak nanti. Halo. Ayo teman-teman, ajukan permintaan. Jaringan saya kayaknya ya banyak yang dinaikkan tapi kok nggak sampai ke atas ya. Aku udah nyoba. Ini moderator loh. Halo. Halo bang. Halo. Halo juga dari Kristen. Abang, aku Islam bang. Oh ya. Gimana? Aku mau nanya bang. Apa itu? Izin ya bang. Dari aliran kepercayaan yang diyakini di Indonesia itu kan cuma 6, sedangkan di luar sana ada lebih mungkin ribuan aliran kepercayaan lainnya. Dan kita meyakini Islam itu adalah agama yang benar. Karena dari kecil saya meyakini agama Islam itu yang benar. Karena dari kecil saya sudah tumbuh, saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang memang beragama Islam. Misalkan saya lahir di daerah mayoritas Kristen dan saya lahir dari keluarga Kristen, kemungkinan saya akan menjadi orang Kristen gitu. Dan kalau misalkan di Bali, saya akan kemungkinan besar akan menjadi orang Hindu. Gitu. Terus bagaimana kita bisa yakin kalau Islam ini adalah agama yang benar? Sedangkan kita tidak mempelajari yang 6 yang diakui di Indonesia saja kita mungkin tidak mempelajari. Sedangkan ada ribuan lain, ada kepercayaan lain. Kenapa kita bisa yakin Islam itu agama yang benar? Kira-kira gitulah bang. Masuk ke dalam. Oke. Baik, mohon moderator Jalan, jangan ya. turunkan. Gara-gara apa itu mobil yang muatan itu? Saya Iya, turunkan mobil dulu. dua kadang itu yang rusak. Iya. Bisa ndak adik ini menghabiskan usia untuk mempelajari 1000 keyakinan di luar sana? Jelas tidak bang. Nggak bisa ya? Tidak, mustahil. Oke. Sekarang akal adik ini dengan Islam sejalan tidak? Enggak yakin. Apa yang Anda tidak yakini di Islam? Banyak sih bang. Soalnya Silakan. saya meyakini Islam ini karena emang dari kecil saya itu udah dikasih pemahaman tentang Islam, lahir dan tumbuh dari keluarga Islam. Jadi cuma Enggak, yang itu tadi saja. yang tidak masuk akal Anda yang mana di Islam? Bahkan bukan tentang agama sih bang, saya pun agak ragu tentang konsep ketuhanan sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya sebelum saya bertanya tentang agama yang paling benar, seharusnya tadi saya bertanya apakah Tuhan itu benar-benar ada atau tidak. Saya tidak mengatakan saya teis, saya cuma tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak gitu. Iya, oke. Baik. Saya coba deteksi dulu kemampuan logika Anda nih. Apakah Anda punya akal? Oh ya. Apa Anda punya akal? Bisa tunjukkan akalnya ke saya. Tidak. Anda tidak punya akal berarti? Tidak. Ya punya. Nggak punya akal? Punya. Coba tunjukkan. Tidak bisa bang. Berarti Anda nggak punya akal dong? Ya.
Loh, mana coba? Aku mau tahu. Dibuktikan dengan saya bisa berpikir, saya bisa berbicara, saya menyambung dengan abang ngomong. Begitu. Tapi yang aku tengok itu cuman Anda punya suara pun saya nggak bisa lihat. Tuhan Anda bisa lihat dengan Anda meyakini Tuhan itu ada. Dengan cara apa Anda bisa meyakini Tuhan itu ada? Maaf bang, coba ulang lagi bang. Anda meyakini Tuhan itu ada, nanti ada dengan cara apa? Saya Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada. tidak karena mengatakan apa? Tuhan itu tidak ada. Cuman saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak ada gitu bang. Tidak tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Karena Kebodohan saya, karena emang saya masih bodoh gitu bang. Karena ketidaktahuan. bukan karena tidak melihatnya. Ya, salah satunya. Ya sudah, berarti Anda bisa melihat akal Anda enggak? Tidak. Berarti Anda ketika Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada karena tidak melihatnya, berarti Anda harus meyakini juga dong bahwa Anda tidak punya akal karena Anda tidak melihat akal Anda. Oke, lanjut bang. Oke ya. Nah, sekarang ketika Anda meyakini bahwasanya akal Anda itu ada meski tak terlihat, dengan cara Anda berkarya, Anda bisa pakai baju, Anda bisa membuat sesuatu gambar dan seterusnya. Begitulah Tuhan membuktikan keberadaannya dengan memperlihatkan karyanya. Dengan cara kita melihat karyanya lah Tuhan itu menyatakan dirinya ada. Paham ya? Iya bang, lanjut bang. Oke. Nah sekarang berbicara terkait pencipta langit dan bumi. Ketika Anda melihat alam semesta ini, itu begitu sempurna kan? Ya. Begitu. Berarti yang menciptakannya itu juga sempurna. Kalau yang menciptakan itu sempurna daripada apa yang kita pikirkan, berarti padanya tidak ada kemudian kelemahan. Berarti Anda harus memahami tuh, apapun yang bisa dilihat oleh mata pasti punya kelemahan. Ya. Betul? Betul. Oleh karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak punya kelemahan, maka Tuhan itu tak bisa dilihat. Betul ya? Iya bang, lanjut bang. Nah, sekarang Anda ingin mencari agama yang betul. Dari konsep Tuhan aja dulu. Tuhan di dalam Islam dikatakan bahwa Tuhan itu maha goib. Bukan goib ya, tapi maha goib salah satunya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berarti alam ini ada Tuhan yang menguasainya. Itulah yang disebut dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Sedangkan di agama lain mereka mengatakan Tuhan mereka satu, tapi sembahan mereka jelas lebih dari satu. Contoh agama Kristen, mereka mengatakan Tuhan mereka satu, tetapi faktanya ada yang disebut pribadi Bapa, ada yang disebut pribadi Anak, ada yang disebut pribadi Roh Kudus. Ada tiga pribadi dia, tapi digabung menjadi satu. Paham sampai sini ya? Iya bang, lanjut bang. Oke. Nah, Tuhan yang betul adalah Tuhan tempatnya bergantung segala sesuatu. Tuhan yang satu ini tempat bergantungnya segala sesuatu. Apapun di atas muka bumi ini tergantung kepadanya. Masuk akal nggak menurut saudara? Ya. Oke. Lalu dikatakan lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mustahil Tuhan punya silsilah, punya tante, punya opung, punya sepupu, punya adik, punya kakak. Masuk akal Anda? Ya, lanjut bang. Dan yang terakhir, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa atau tidak sama atau tidak setara dengan makhluknya. Setuju? Iya bang. Nah, itulah konsep dalam Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsepnya di Islam.
Apalagi yang Anda ingin pertanyakan? Nah, misalkan gini, Bang. Oh, sebenarnya bukan hanya saya yang mengalami seperti ini ya, Bang. Mungkin banyak anak-anak muda di luar sana yang krisis keyakinan gitu, Bang. Misalkan saya sedang dalam perjalanan spiritual gitu, Bang. Saya mencari kebenaran yang nantinya akan saya yakini. Misalkan saya meninggal dalam proses mencari kebenaran itu, bagaimana nasib saya selanjutnya gitu, Bang? Mungkin jawaban Abang sejauh ini, terima kasih Abang, sejauh ini masuk bagi saya. Cuman tentu saya harus mendalami lebih dalam lagi, Bang. Bukan cuma dari Abang aja, mungkin saya mencari referensi-referensi lain gitu, Bang. Cuman kalau dalam Islam, orang yang sedang dalam perjalanan spiritual seperti saya meninggal, bagaimanakah nasib saya selanjutnya gitu, Bang? Iya. Kalau Anda tidak menyembah pencipta langit dan bumi, mati dalam keadaan kufur. Karena Islam sudah datang. Islam sudah datang kepada saudara. Kenyataan di depan Anda, Islam itu sudah ada. Orang sudah mengadakan, kemudian berlomba-lomba mencari amal kebajikan dan menjauhi larangan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Anda masih status, kemudian masih mencari. Kenapa Anda tidak berpikir, siapa yang menciptakan mata saya ini? Siapa yang menciptakan saya begitu ganteng? Siapa yang menciptakan saya seperti ini? Kenapa saya nggak diciptakan jadi monyet? Saya sekarang jadi manusia. Jadi saatnya bukan mencari terlalu lama kebenaran itu, karena kebenaran itu sudah datang sama saudara. Islam sudah datang kepada saudara. Apalagi Anda mengatakan Anda lahir dalam keadaan Islam. Anda sudah mengakui kebenaran surah Al-Ikhlas. Tunggu apa lagi? Berarti Tuhan tidak perlu dilihat, tetapi Tuhan yang melihat kita. Jadi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita yang menciptakan itu ya ibadah. Tunduk, berserah diri kepadanya. Selesai. Tuhan itu pasti ada. Cara kita berhubungan dengan Tuhan itu apa? Ya ibadah. Menyembah kepada Dia yang telah menciptakan kita. Itu. Turunkan dong lagi mati. Oke? Iya, Bang. Nanti lain kali kalau ada lagi silakan naik. Oh ya, makasih banyak ya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lagi masa pencarian. Kemana orang tuanya dia? Orang tuanya kemana kira-kira? Inilah gunanya sahabat-sahabat sekalian, kita belajar perbandingan agama. Itu nggak disalahkan. Kalau dia salah dalam menerima pelajaran, ya bisa selesai. Apalagi kalau sudah datang misionaris yang menjual kasih, aduh, parah itu.